Selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita tetap menjaga kesehatan kita dengan berperilaku yang sehat, sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker di setiap kegiatan kita. Untuk ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 ini kita masih ibadah bersama keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Dan warta jemaat selengkapnya bisa diakses melalui EWC. Majelis Gereja mengucapkan selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini, di tengah badai COVID-19. Adapun tema khotbah kita adalah mengalirkan kasih. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kita adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah tersebut, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk mentaati panggilannya. Sebelum memasuki peribadatan minggu ini, saya mempersilahkan masing-masing pribadi untuk bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan NKB 73 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ke-6 ini, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki kita, bahkan merasuki seluruh kehidupan kita. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri dan kita akan bersama-sama berdoa secara pribadi di dalam keluarga masing-masing. Oleh karena itu dipersilahkan Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku untuk datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kita masing-masing, dan saya akan menutupnya di dalam doa. Dipersilahkan. Tuhan Allah yang menjadi kekuatan dan sumber pengampunan bagi kami,
Sejauh kami boleh merefleksi seluruh hidup kami, betapa kami masih sering terbawa di dalam kekelaman atas dosa yang kami lakukan. Dosa yang tentunya menghambat aliran cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami tidak mampu untuk dapat menghidupi kasih seperti yang Tuhan ajarkan ini, baik di dalam keluarga, di tengah perjumpaan kami dengan sesama, bahkan secara khusus di tengah kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Karena hanya di dalam cinta kasih Allah yang besar, melalui pengorbanan Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, segala dosa, pelanggaran, dan kekelaman kami Tuhan angkat dan Tuhan benamkan di dalam kematian-Mu di kayu salib, sehingga kami dilayakan menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipanggil berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memujinya. Malaikat bersuara
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk memohon belas kasih Tuhan melalui roh-Nya di dalam hati kita. Saya hantarkan. Jikalau Engkau adalah firman dan firman itu tinggal di dalam hati kami percaya melalui ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini, Engkau melimpahi kami dengan sapaan-Mu. Bahkan Engkau meneguhkan kami dengan firman yang akan kami dengarkan. Curahi kami dengan Roh Kudus-Mu dan tambahkanlah hikmat di dalam hati kami, sehingga kebenaran, kebijaksanaan, dan segala yang baik yang dari Tuhan berlimpah-limpah di tengah kehidupan kami. Bersabdalah, dengan penuh syukur kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabdanya, yang hari ini kita akan merenungkan pada Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan 21, yang beginilah firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik, anak-anak yang diberkati Tuhan, saya percaya hari ini kita sangat bersukacita di dalam memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Tentunya tema kita hari ini adalah mengalirkan kasih. Tema yang menurut saya sudah biasa kita dengarkan. Sampai saking seringnya kita mendengarkan tentang kata-kata kasih, tidak sedikit dari kita lalu kemudian rasanya tidak antusias, saudara. Ya, kalau sudah ngomong tentang kasih itu, kita sambi ya dengan main HP, ya, dengan memasak mungkin. Dengan apa yang saudara lakukan di rumah, karena tema ini sangat umum, ya. Tetapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan mengajak kepada kita bagaimana sebenarnya kasih dan betapa pentingnya kasih bagi kehidupan kita. Dan karena begitu pentingnya kasih, di sana digambarkan kasih itu
seperti aliran sungai. Jadi mengalirkan kasih itu berarti ada harapan bahwa kasih itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, tentunya dalam terminologi yang umum atau pemahaman dasar tentang kasih, kasih itu bisa diartikan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu charity, kalau dalam bahasa Latinnya itu caritas, yang kemudian dalam teologi Kristen ini dipahami oleh Thomas Aquinas itu sebagai persahabatan manusia demi Allah. Ya, jadi persahabatan manusia demi Allah itu mengapa manusia itu merelasi dengan kasih. Karena yang dilakukan manusia itu semata-mata tertuju kepada Allah. Nah, mengapa tertuju kepada Allah? Ya karena Allah yang mempersatukan manusia secara umum. Nah, oleh karena itu bagaimana ia menyatakan sebagai yang paling utama dari segala kebajikan. Lah hingga akhirnya Aquinas itu lalu menyatakan bahwa kebenaran atau kebiasaan mengasihi itu meluas, tidak hanya mengasihi Allah saja, tetapi juga mengasihi kepada sesama. Nah, jadi saudara-saudara, kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan perasaan ini akan tumbuh apabila manusia tersebut itu mempunyai rasa memiliki, rasa menyayangi. Ya. Ada di televisi, dia seorang narapidana, ya, dia seorang pembunuh. Dia pernah menyatakan ketika diwawancarai oleh salah satu penyiar televisi, dia punya harapan besar, saudara. Dia mengatakan, sejahat-jahatnya saya, segagal-gagalnya saya, sekeras-kerasnya saya, sekejam-kejamnya saya, toh saya tidak ingin anak-anak saya juga melakukan hal yang sama seperti saya. Saya ingin anak-anak saya menjadi anak yang baik. Walaupun saya jahat, saya pembunuh, tetapi saya tetap mengasihi anak saya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam diri manusia selalu ada roh yang disebut dengan kasih itu tadi. Nah, jadi bukti dari kasih itu adalah melakukan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita mau melakukan apa yang dikehendakinya. Dan di dalam mengasihi dan melakukan, ada yang disebut dengan ikatan kasih yang tidak pernah terputus, saudara. Nah, itulah yang disampaikan Yesus di dalam bacaan kita. Jadi sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, bagaimana Yesus ini mempersiapkan mereka, para murid-murid itu dengan pengajaran-pengajarannya. Dan tidak diragukan lagi bagaimana murid-murid itu terhadap Yesus sang gurunya. Bagaimana murid-murid itu punya rasa hormat yang tinggi kepada gurunya. Bagaimana murid-murid itu segan terhadap gurunya, bahkan murid-murid itu mengasihi Tuhan Yesus. Jadi perasaan itu digunakan rupa-rupanya oleh Tuhan Yesus untuk menciptakan ikatan kasih dalam roh yang menyatukan mereka dengan Tuhan. Bahkan menyatukan para murid-murid itu antara Tuhan dengan sang guru, dengan Yesus sendiri. Nah, ini yang kemudian disebut dengan lingkaran kasih. Bagaimana sang Bapa, Sang Putra, dan Roh ini menjadi sebuah ikatan yang tidak bisa saudara putus. Dan ketika Tuhan menjanjikan Roh itu tinggal di dalam hati manusia, itu berarti manusia, para murid-muridnya memiliki lingkaran kasih yang dipersatukan oleh Roh itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah tentunya
Mengapa Tuhan lalu kemudian memberikan roh itu kepada manusia? Mengapa para murid-murid yang akan ditinggalkan oleh sang guru itu diberikannya roh? Roh yang bekerja sebagai penolong, bekerja sebagai penghibur, diberikannya kepada para murid supaya hubungan para murid dengan sang Bapa ini tidak terputus. Hubungan para murid dengan guru, dengan Yesus juga tidak akan terputus. Dan penolong yang berarti seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada masa kesulitan itu tentunya diharapkan juga dimiliki oleh para murid-murid untuk menolong orang lain dan memberikan kemampuan untuk para murid-murid itu dapat berbuat kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, penolong ini adalah Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi penting kita perhatikan adalah bagaimana penolong itu yang adalah Roh Kudus itu tidak diberikan kepada semua orang, saudara. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat, dunia tidak mengenal Dia. Nah, mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi ia tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus ini berfungsi untuk menolong kita supaya kita itu tetap tinggal dan tetap berada bersama dengan Kristus. Jadi ketaatan kita kepada Yesus ini terwujud melalui hidup di dalam kasih. Bagaimana membayangkan ketika orang yang mengaku dirinya itu hidup di dalam Kristus, dipelihara hidupnya supaya ia tetap memiliki ikatan atau aliran kasih bersama Sang Bapa, tetapi ia tidak bisa mencerminkan dan memancarkan tindakan-tindakan kasihnya. Pertanyaannya, di manakah sebenarnya roh itu? Dan di manakah sebenarnya Yesus yang memberikan roh itu yang sebenarnya ia adalah roh di dalam diri orang-orang percaya? Jadi saudara-saudara, memang tidak mudah untuk bisa menghidupi Roh Kudus ini. Salah satu tantangan terberat bagi hidup manusia, terutama orang-orang yang percaya kepadanya, adalah tindakan kebencian. Bagaimana kebencian itu menjadi kendala utama ketika seseorang ingin belajar menghidupi kasih di dalam dirinya. Betapa sulitnya ketika kita ingin mengasihi orang tetapi kebencian itu menyelimuti diri kita. Kita mengingat kembali bagaimana kejahatan yang dia lakukan. Kita mengingat kembali bagaimana tindakan, tutur kata, sikap yang ia berikan kepada kita, rupa-rupanya itu yang mengganggu pikiran kita sehingga kita muncul perasaan-perasaan benci kepadanya. Dan ketika kita melemparkan tindakan kebencian, apakah kebencian itu adalah tindakan mengasihi? Jadi saudara-saudara, Yesus menyebut bahwa dunia ini memang betul mengajarkan kebencian. Tetapi murid-muridnya diminta untuk tetap terus mengasihi orang-orang itu. Jadi dengan bersedia dipimpin Roh Kudus, murid-murid Yesus ini dimampukan hidup di dalam kasih dan mengalirkan kasih itu kepada sesama. Dan ketika mau membuka diri dipimpin Roh, kita dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di Minggu Paskah yang ke-6 ini,
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami kasih Allah, penyertaan Roh Kudus, supaya dapat mengalirkan kasih itu kepada sesama. Banyak orang membutuhkan kasih, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, saudara. Ya, saya melihat di tengah wabah virus corona yang saat ini kita hadapi, betapa gerakan kemanusiaan itu sekarang bangkit, saudara. Saudara bisa melihat di jalan-jalan bagaimana orang saling membantu, ya, termasuk gereja kita juga melakukan itu, ya, memberikan sembako, memberikan bingkisan, memberikan makan kepada orang-orang yang berkesusahan. Ini menunjukkan bahwa gerakan kasih itu penting dan dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Kemarin ada yang datang, saudara, ke pastori begitu, tiba-tiba membawa bingkisan. Saya pikir apa begitu, dan ternyata mereka memberikan itu. Saya tidak tahu mereka itu siapa. Tetapi saudara-saudara, itulah jiwa, roh yang sebenarnya dibutuhkan di tengah dunia ini, terkhusus di tengah pandemi COVID-19. Dan semoga tindakan kasih ini tidak musiman gitu ya. Bukan karena sedang pandemi, nanti setelah pandemi selesai ya hilang gitu. Tentunya ini harus dihidupi. Karena apa? Mengapa kasih itu harus terus dihidupi dan harus kita hidupkan? Karena di tengah kehidupan kita pun juga bermunculan tindakan-tindakan kebencian. Di sekitar kita itu banyak sekali bermunculan sikap-sikap yang penuh dengan amarah. Ya. Lalu kemudian mereka juga banyak orang yang pesimis, ketakutan akan masa depannya. Mereka yang terputus dari pekerjaan, mereka yang hari ini sedang kesepian, membutuhkan cinta kasih. Dan mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang sulit, saudara. Dan tentunya orang-orang yang sulit itu tidak hanya dipahami secara materi, tetapi ada orang-orang yang sulit karena memang karakternya itu sulit. Nah, orang-orang yang karakternya sulit pun dia juga membutuhkan cinta kasih yang disebut dengan bagaimana menerima mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, dapatkah kita terus mengalirkan kasih itu kepada mereka, terlebih di tengah-tengah masa seperti ini? Karena pandemi, tidak sedikit orang yang membenarkan tindakan-tindakannya itu. Bagaimana mereka, saudara, lalu kemudian karena kesulitan hidupnya, ia harus membenarkan tindakan-tindakan yang jahat itu. Nah, jadi banyak tindakan-tindakan yang mereka merasa benar. Kejahatan-kejahatan kecil mereka anggap benar karena kesulitan hidup yang mereka jalani. Nah, tentunya di tengah-tengah pergumulan kita akan COVID-19 ini jangan menutup aliran kasih kita kepada mereka. Setidak-tidaknya, saudara, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu dalam bentuk materi, mungkin belajarlah untuk memberikan doa kita kepada mereka. Karena tindakan doa adalah tindakan mengasihi bagi mereka. Dan dengan aliran kasih mereka akan mengalami pula apa yang disebut dengan kasih. Nah, tentunya pengalaman dikasihi ini menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada apresiasi terhadap tindakan-tindakan kemanusiaan kita kemarin ya. Bagaimana bahkan sampai hari ini kita terus melakukan itu. Rupa-rupanya antusiasme kita jemaat gitu, antusiasme saudara terhadap kegiatan-kegiatan bakti sosial di tengah pandemi ini luar biasa besar. Ketika majelis dan komisi ingin merancang bakti sosial itu, nanti jangan-jangan merepotkan, jangan-jangan tidak bisa maksimal. Tetapi ketika kita coba, saudara, rupa-rupanya antusiasme saudara itu luar biasa besar. Sehingga
kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kebutuhan akan kasih itu ini menjadi harapan kita bersama. Dan ini terus harus kita pelihara, saudara. Ya, karena itu bagian dari cara kita merawat aliran kasih antara Bapa, Kristus, dan diri kita. Nah, oleh karena itu, saudara, hidupkanlah spirit itu terus. Jangan sampai mati. Dan janganlah kita terus merasa bahwa kita menjadi orang yang paling menderita, saudara. Orang yang paling apes, orang yang paling susah, orang yang paling gagal, orang yang paling sulit. Karena walaupun di tengah keterbatasan kita, bukankah saudara dan saya tetap memiliki roh kasih di dalam hati kita? Dan itu harus kita syukuri. Dan apa yang telah kita lakukan dengan menolong sesama, ini adalah pengalaman-pengalaman kasih Allah melalui Roh Kudus yang mengubah kita menjadi orang-orang yang dilayakkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan terus belajar bagaimana mengasihi itu. Mulailah dari keluarga terkecil kita, hidupkanlah kasih itu dengan mulai belajar menyapa dengan tulus. Karena dengan cara-cara yang demikian kita akan merasakan aliran kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas kembali. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat dimohonkan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita juga akan memasuki persembahan syukur. Adapun yang menjadi dasar di dalam kita akan berpersembahan, saya ambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14, yang beginilah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur kita.
Mari kita membawa semua pergumulan kita dan ucapan syukur kita serta ibadah yang telah selesai saat ini di dalam doa. Saya hantarkan. Kami datang kembali kepadamu Tuhan dengan membawa seluruh ungkapan syukur dan terima kasih kami atas limpahan Tuhan melalui ibadah yang boleh kami jalankan saat ini. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah keluarga kami masing-masing untuk terus memberkati dan memberikan kami kekuatan serta kesetiaan belajar bagaimana mengalirkan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga, di tengah perjumpaan kami dengan sesama, bahkan di tengah setiap tantangan kehidupan yang kami jalani. Terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, kami terus belajar bagaimana mengalirkan cinta kasih Allah. Karena bagaimanapun Engkau memelihara kami melalui aliran cinta kasih ini, sehingga kami tidak akan terputus hubungan kami dengan Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pakailah kami Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang tentunya dapat mengalirkan cinta kasih ini dengan baik. Kami bersyukur melalui semua tindakan-tindakan yang boleh kami lakukan, kiranya dapat membawa berkat bagi mereka. Walaupun banyak sekali hal yang juga kami lakukan dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Tuhan juga mengampuni segala kesalahan kami. Di tengah-tengah ungkapan syukur melalui sabda Tuhan ini, kami pun juga membawa setiap pergumulan kami. Bagaimana kami membawa setiap beban persoalan hidup kami, beban kesulitan di tengah wabah saat ini tentunya juga membawa dampak terhadap kehidupan ekonomi yang saat ini juga mengalami resesi yang tidak mudah. Bangsa Indonesia tentunya di tengah tantangan yang berat saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus menutup usahanya. Dan secara otomatis juga banyak karyawan-karyawan yang harus dirumahkan. Tentunya ini menjadi keprihatinan kami bersama. Di tengah-tengah juga perjuangan kami untuk boleh menjaga stamina kami agar paparan virus corona ini tidak semakin meluas. Tetapi mereka yang saat ini sedang menggumuli persoalan ekonomi bukan hal yang mudah untuk mereka hadapi. Oleh karena itu Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan hiburkan mereka sehingga bolehlah kami memohon kepadamu kiranya kami dilewatkan dari semua wabah virus corona ini, sehingga perekonomian bangsa menjadi semakin pulih dan kami dapat bergerak, beraktivitas, melakukan usaha-usaha kami, bisnis-bisnis kami, bahkan kewirausahaan kami terus bertumbuh kembali dengan baik. Dan kami juga menyerahkan mereka penyintas COVID yang saat ini terus berjuang untuk pulih, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang juga menjadi bagian dari paparan virus corona, mereka yang OTG, Tuhan pun juga menyadarkan mereka agar mereka juga terpanggil untuk datang memeriksakan diri, agar dengan kesadarannya ini juga bagian dari tindakan-tindakan yang mengasihi sesama. Kami yang harus tinggal di rumah masing-masing, ini juga cara kami untuk dapat melakukan dan menghidupi kasih kami kepada setiap orang, sehingga kami tidak menularkan semua penyakit yang kami bawa kepada setiap orang. Kami serahkan gereja Tuhan, GKJ Taman Asri beserta dengan pepantan-pepantannya, kandil beserta talang, di dalam menghadapi pergumulan tentang pandemi ini. Kiranya kami tetap setia untuk ada di rumah, kami terus melakukan ibadah-ibadah di rumah, bahkan kami terus membangun interaksi sosial kami di tengah keluarga dengan baik. Tuhan berkati pula kesehatan kami masing-masing, jemaat-Mu. Tuhan jagai mereka dan Tuhan lindungi kami sehingga kami dilewatkan dan dijauhkan dari setiap pencobaan, terlebih di tengah virus corona yang kami hadapi.
Kami serahkan pula setiap pergumulan akan masa depan anak-anak kami, Tuhan berkati, keluarga, bahkan di tengah kami untuk berpelayanan saat ini. Kami terus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang saat ini harus dilayankan untuk jemaat Tuhan. Kami serahkan tim multimedia, komisi peribadatan, bahkan komisi-komisi yang lain yang juga ikut bergerak bersama di dalam melayani jemaat Tuhan, bahkan melayani Tuhan sendiri. Tuhan berkati semuanya. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, dan di tengah-tengah ungkapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan terima dan Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi sarana yang baik di dalam tugas karya dan kesaksian gereja Tuhan di dunia ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam Kristus Yesuslah kami serahkan doa permohonan kami kepadamu. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan melalui pujian pengutusan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, laku ya hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita akan undur dari ibadah ini dan kita akan kembali beraktivitas di tengah kehidupan keluarga kita, dan Tuhan akan mengiringi saudara dengan berkat-Nya yang demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.